disosialisasi bagaimana rasanya Pak Catur atau perasaan Pak Catur setelah dilakukan observasi tadi. Saya pribadi ini untuk diferensiasi belajar yang tadi dilakukan itu merasa senang karena anak semangat tadi yang ya karena ini kebetulan juga ada praktiknya, ada penilaiannya, jadi 3 gaya belajar ternyata bisa menampilkan dengan percaya diri. Jadi juga saya jadi agak plong gitu, walaupun tadi di awal ada rasa mungkin ragu gitu, anak bisa tampil maksimal atau tidak gitu. Yang jelas saya pribadi untuk pembelajaran diferensiasi itu hal yang baru gitu. Jadi yang tidak semua materi, jujur saja tidak semua materi itu saya lakukan gitu, tapi kayaknya sudah beberapa kali saya coba gitu untuk diferensiasi. Ada hal-hal yang unik di situ kaitannya dengan gaya belajar, keunikan anak-anak yang memang punya gaya belajar masing-masing gitu Pak tadi Pak. Itu yang saya rasakan Pak, kaitannya dengan pembelajaran tadi, jadi tidak merasa ngantuk gitu Pak. Kalau saya tadi anak-anak dengan unikannya gitu, karena punya keunikan masing-masing, jadi belajarnya tidak ngantuk gitu Pak. Ya, menyenangkan ya Pak. Saya. Dan Pak Catur mohon izin waktunya untuk selanjutnya nanti kita lakukan refleksi dari apa yang telah tadi dilakukan pada pembelajaran di kelas. Nah, menurut Bapak bagaimana kesan dalam pembelajaran yang telah berjalan tadi? Kesan saya tadi, jadi ada yang kadang di luar ekspektasi, ternyata anak ini kok ternyata bisa melucu, contohnya begitu. Ketika praktik itu ada hal-hal yang di luar ini, karena tadi ketika saya mendekati kelompoknya itu tidak begitu kelihatan. Ternyata tampil di depan itu mereka bisa membawa diri dengan baik gitu, walaupun mungkin ada improvisasi dan sebagainya, dan materinya masuk di mereka karena tadi suasananya juga dibuat santai gitu. Dari awal juga kita buat anak itu berdiri dulu dengan teknik stop, dengan speaking dan video di awal, tidak ada nyanyi dan sebagainya. Itu mungkin anak jadi tidak penat gitu. Kebetulan materinya juga mungkin cocok juga dengan suasana yang bisa mereka tampilkan tadi Pak. Menurut saya begitu Pak. Saya juga tadi di videonya bisa mencari video seperti ini. Terus kemudian Bapak dalam pembelajaran tadi yang telah Bapak lakukan, apakah sudah sesuai dengan perangkat yang Bapak rancang? Untuk perangkatnya sudah, ya, dengan bimbingan PP juga. Dari kemarin kita merancang untuk pembelajaran yang hari ini dilakukan. Ya saya buat sesuai dengan model yang dirancang sebagai learning, dan anak ternyata juga bisa mengikuti dengan baik sampai praktik. Ya, sampai praktik, ya, menurut saya pribadi tadi sesuai dengan perencanaan Pak. Mungkin dari kegiatan pembuka, penutup, kemudian pembuka, inti dan penutup, mungkin ada yang lebih menonjol baiknya, dan juga mungkin walaupun sudah terlaksana semua, terlaksana semua, tetapi masih belum maksimal. Yang baik bagian mana, kemudian yang masih rendah. Kalau kaitannya dengan kekurangan tadi, saya merasa ada kekurangan kaitannya dengan di awal saya menjelaskan materi itu ada kekhawatiran anak tidak paham dengan yang saya sampaikan gitu. Tapi ternyata dengan tadi saya mendekati kelompok-kelompok, anak gampang menangkap karena mungkin kebetulan kelasnya tadi kelas yang tanda kutip secara kemampuan kompetensi lebih tinggi dari kelas yang lain. Kemudian anak juga kreatif begitu, walaupun tadi untuk discovery learning-nya ada tahapan-tahapan yang di situ ada salah satu kelompok yang mungkin ada miskomunikasi gitu ya. Itu personal saja, ada anak yang mungkin penerimaannya berbeda tapi tidak mempengaruhi kaitannya dengan penampilan, justru malah mungkin ada humornya sedikit begitu Pak tadi, yang ya namanya anak bisa mungkin beda-beda. Itu memang ada anak yang memang unik gitu, karena ya pernah juga dulu pengalaman kita
terapkan pendidikan restitusi untuk anak yang tadi itu jadi anak itu memang ada sedikit keunikan gitu, tapi sebenarnya kreatif anak itu yang perlu memang pendekatan kita membuat suasana tidak kaku itu. Dan tadi ya mungkin karena waktu saya juga mungkin kurang bagus dalam mengelola waktu, jadi tapi mungkin ada waktu yang memang jadi kurang gitu, jadi tadi lebih 2 kali 4 5 gitu jadi itu, tapi alhamdulillah bisa berjalan. Dan untuk kelebihannya itu mulai dari siswa, kalau dari saya jelas ya itu sebisa saya dalam mengajar, hanya anak ini ternyata bisa memaksimalkan yang kemampuan yang dimiliki kaitannya dengan dia dapat menampilkan sesuai dengan gaya belajarnya walaupun dalam waktu yang singkat begitu. Itu menurut saya begitu Pak. Terima kasih Bapak atas jawabannya, dan mungkin boleh cerita Pak Catur tentang yang tadi yang sangat yang sangat memuaskan dari penjelasan tadi, bagian yang sangat memuaskan. Menurut Bapak yang paling bagus nih, biasanya tidak terjadi, hari ini terjadi. Itu tadi ini Pak, kalau menurut saya tujuan belajarnya itu tercapai dan anak paham itu. Jadi karena ternyata anak itu tadi memilih temanya itu ya unik-unik gitu di luar perkiraan, jadi mereka mikirnya sesuai mungkin karena kesepakatan mereka dan mencari referensi begitu. Kebetulan juga saya repot tadi ya. nah gitu, jadi nggak terpikir sampai situ, malah mau sampai jauh banget, tinggi banget itu. Karena itu memang ada anak yang di kelompok itu nilainya paling tinggi kemarin PDB ranking satu angkatan gitu. Jadi memang anaknya semangat sekali, jadi ya itu menggerakkan teman yang lain gitu salah satunya. Dan setiap belajar memang seperti itu, jadi cuma kan ini materinya beda, jadi ada hal yang di luar pikiran saya gitu, malah ternyata ada ide yang menarik gitu, tidak hanya jual beli tapi sampai ke permasalahan antar negara itu impor dan sebagainya itu Pak. Itu yang saya rasa itu Pak. Ya, terus itu Pak, menurut Bapak tadi dalam pembelajaran tadi keterkaitan dengan tujuan pembelajaran dengan ketercapaiannya, kira-kira ketercapaiannya bagaimana? Ya, kalau dari sudut pandang pribadi tadi dengan adanya kesimpulan tadi, refleksi di akhir, anak merasa tercapai dalam belajarnya. Jadi di mana anak nih, jadi karena dengan praktik, kalau tidak praktik mungkin hanya penugasan secara ini, hanya mengerjakan soal tanpa dipraktikkan, itu mungkin anak tidak begitu paham. Tapi karena tadi sampai ke praktik sesuai gaya belajar lagi, jadi anak merasa nyaman karena dia sesuai dengan tim yang sama-sama gaya belajarnya sama. Jadi itu mungkin ini membuat mereka lebih bersemangat lagi karena bersama teman-teman yang segaya lah intinya. Dan tadi ternyata manfaatnya, kebetulan materi ini juga bagus, jadi untuk mereka terapkan di kehidupan sehari-hari bisa gitu Pak mungkin. Jadi menurut saya itu tadi dari versi refleksi anak merasa itu tercapai Pak. Jadi itu jadi tercapaiannya tadi kalau menurut anak itu tercapai. Untuk selanjutnya menurut Bapak kesulitan dalam pembelajaran apa yang dilakukan Bapak untuk menyampaikan tujuan? Kayaknya ini materi negosiasi, jadi kalau dari awal perencanaan itu dibimbing sama Pak Eka ini katanya. Jadi mencari model pembelajaran saja ya memang harus rinci tahapannya itu dari awal, bagaimana membuka sampai dengan menutup gitu. Jadi langkah-langkah discovery-nya harus runtuh. Itu tidak mudah memang kalau menurut saya lagi belajar ini, tapi dengan bimbingan kemarin juga saya mencari beberapa referensi contoh. Nah, ternyata enak begitu, jadi anak nyaman dengan dia bisa mengeksplor diri dengan gaya belajar mereka masing-masing. Ternyata anak nyaman dan bisa melaksanakan tugas dengan baik sampai dengan praktiknya selesai gitu Pak. Jadi kalau menurut saya memang tantangannya di situ, membuat perencanaan dari awal sampai tadi penerapan pembelajaran itu Pak.
kasih. Kemudian selanjutnya menurut Bapak, untuk pada pembelajaran tadi, mungkin ada sesuatu yang perlu diperbaiki, itu di bagian mana dan untuk memperbaikinya bagaimana? Untuk yang jelas kaitannya pengelolaan waktu Pak, menurut saya tadi saya masih kurang pas dalam mengelola waktunya. Jadi dalam pembelajaran dari awal sampai dengan praktik itu memang tidak mudah karena butuh waktu, apalagi tadi dengan 3 jenis gaya belajar. Bagaimana saya bisa mengelola dan anak juga bisa ikut gitu. Kadang kita menjadikan waktunya tapi anak ya keberatan dan sebagainya, belum selesai dan sebagainya. Untung tadi memang anak-anak yang spesial, jadi mereka cepat dalam mengerjakan, dalam menyiapkan dan sebagainya. Jadi ya, yang menurut saya perlu diperbaiki itu di kelas yang lain ini, di kelas yang lain itu saya harus bisa mengelola waktu dengan baik, dengan kompetensi anak yang mungkin berbeda, dan teknik bagaimana saya menjelaskan supaya tidak ada miskomunikasi gitu. Walaupun ya kalau tadi missnya tidak begitu fatal itu, hanya ada anak yang mungkin jadi persepsinya terlalu lama per huruf disampaikan. Jadi kita harus, anak siswa beda-beda itu, tantangannya di situ, harus benar-benar menjelaskan secara detail gitu, Pak. Saya gitu Pak. Jadi yang perlu diperbaiki kaitannya waktu dan mengelola materi dengan baik dalam mereka. Oke, terima kasih Bapak. Mungkin itu untuk pasca observasi ini sebagai refleksi. Mungkin Bapak dalam pendampingan saya selama pendampingan 1 sampai pendampingan 4 ini, mungkin saya sebagai PP Bapak, mungkin ada harapan dari Bapak untuk apa yang harus saya lakukan untuk pendampingan ke depan. Pastinya Pak, saya dibimbing Pak Eka ini, bersyukur ini masih muda, pinter IT ini juga. Harapan saya pribadi dan mungkin teman-teman yang dibimbing Pak Eka juga, jadi ya jangan bosan-bosan. Kita kadang tanya itu di grup PA dan sebagainya, kadang sampai di luar karya, pendampingan dan sebagainya, kadang ya kita minta bimbingan, apalagi masalah IT ini yang sering kali kita kadang masih belajar banyak. Kemudian ini kaitannya pembuatan RPP ini lumayan juga ya, ini dan teman-teman ternyata juga sama. Jadi memang kaitannya pembuatan RPP, bahan ajar yang baik seperti apa, harus rinci, urut sesuai dengan strukturnya. Itulah ini juga yang mohon bimbingannya begitu, jangan kapok-kapok ini nanti ke depan juga. Kita jelas minta bimbingannya, termasuk kaitannya dengan IT dan sebagainya, kaitannya materi-materi dan sebagainya. Dan ini juga terpantau sekali, kita ada tugas macam-macam ini. Kita kalau tidak diburu-buru kaitannya tugas di LMS dan sebagainya ini juga, karena kita punya kesibukan lain, kadang kita agak santai. Ini kemarin jadi ya dengan dimotivasi Pak Eka, jadi yang tugasnya belum selesai jadi semangat untuk mengerjakan ini. Jujur saja kita jadi dengan diingatkan kan, jadi ini termasuk kemarin pendaftaran karya dan sebagainya, kita dengan diingatkan jadi kita cepat-cepat tidak lupa gitu, Pak, untuk sesuai waktu, dan alhamdulillah tidak melebihi waktu deadline yang ditentukan Pak. Itu jadi kedepannya juga minta diingatkan terus Pak. Gitu. Terima kasih Bapak. Nah, terkait dengan pendidikan atau pembelajaran pada saat daring ataupun luring dalam LMS, mungkin ada yang ingin disampaikan mungkin dari Pak Satrio. Kalau menurut saya ya, saya terima kasih ini untuk masih dipercaya ikut pelatihan ini. Pikir juga termasuknya ini dengan kemarin awal seleksi dan sebagainya juga agak kurang percaya